Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Amalina dengan NIM 34021901009 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas reguler E. Pada video yang sekarang, saya akan membahas tentang yang pertama itu NPV atau Net Present Value dan IRR, Internal Rate of Return. Ini NPV dan IRR itu masih nyambung dengan video yang sebelumnya, yaitu tentang aplikasi Excel untuk analisis bisnis. Dan sekarang saya akan lanjutkan ke NPV dan IRR. Sedikit penjelasan tentang NPV, itu Net Present Value, merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. NPV dapat dihitung dengan formulanya seperti berikut ini. NPV sama dengan present cash inflow dikurangi present value investasi, sehingga NPV merupakan selisih antara capital inflow yang didiskonto pada tingkat bunga minimum atau pada tingkat bunga cost of capital perusahaan dikurangi dengan nilai investasi. Untuk yang internal rate of return (IRR) adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kriteria penerimaan minimum diterima jika IRR lebih daripada the required return. Kriteria ranking dipilih alternatif dengan IRR tertinggi. Asumsi reinvestment merupakan seluruh arus kas masa depan diasumsikan diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian sama dengan IRR. Singkatnya, untuk mengartikan menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali, yaitu bahwa kelayakan bisnis mencapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital kurang dari IRR. Cost of capital adalah sama dengan interest. Nah, untuk mengetahui Net Present Value, tabelnya itu seperti ini. Mesin A dan mesin B. Untuk cash flow kita ambil dari payback period yang ini. Lalu seret ke bawah. Untuk diskon faktornya itu menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah tingkat bunga. Lalu di F4 tutup kurung pangkat tahunnya. Lalu seret ke bawah. Untuk present value-nya itu cash inflow dikurangi dikali 6. Itu hasilnya, tinggal diseret ke bawah. Untuk total present value kita langsung ke auto sum saja, terus enter. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk mengetahui net present value-nya itu sama dengan total present value dikurangi investasinya. Nah, itu hasil untuk mesin A. Untuk mesin B itu sama, cash inflow-nya kita ambil dari payback period.
sama dengan tarik ke bawah. Untuk diskon vektornya juga sama seperti mesin A. Itu bisa ambil dari sini atau coba ulang lagi buat rumus. 1 per dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga F4 tutup kurung pangkat tahun umurnya. Enter. Nah, sama ya, sama mesin A. Untuk present value-nya juga sama, yaitu sama dengan cash inflow dikali diskon vektor. Tinggal diseret setelah hasil timasi. Total present value-nya juga tinggal ke auto sum lagi. Nah, di sini mesin B itu kan memiliki nilai residu, ya nilai sisanya sebesar 5 juta. Maka, nah di sini kita akan menghitung nilai residunya yang 5 juta ini 5 tahun ke depan dengan cara rumusnya yaitu sama dengan 5 juta 5E 6 dikali dalam kurung 1 ditambah tingkat bunganya, lalu tutup kurung pangkat tahunnya yang 5. Kita ketik 5. Enter. Nah, ini hasilnya 10 juta, maka 5 juta 5 tahun ke depan itu hasilnya akan 10 juta. Untuk net present value-nya itu berbeda, tinggal nanti ditambah nilai sisanya, yaitu pakai kurung dulu nilai investment, total present value dikurangi investasi tutup kurung ditambah nilai sisanya. Nah, itu hasilnya untuk mesin B. Sekarang untuk yang R, mesin A dan mesin B itu kita pisah. Ini mesin B, ini mesin A. Untuk mesin A kita seperti yang dikatakan tadi bahwa IRR itu adalah tingkat diskon yang membuat si NPV-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita akan merubah si net present value-nya menjadi 0. Maka si diskon vektornya harus kita ketik rumusnya, tidak bisa dipindahkan dari sini dikarenakan nanti akan mempengaruhi pada perubahan saat kita mengubah tingkat bunganya. Maka kita ketik saja rumus seperti yang tadi, 1 per dalam kurung 1 ditambah bunganya 4 tutup kurung pangkat tahun. Untuk present value-nya juga sama, kita ketik saja rumusnya dikali
diskon factor. Total keuntungan enter. Present value-nya itu tadi rumusnya total present value dikurangi investasi. Nah, di sini cara menentukan bagaimana si net present value-nya menjadi 0 menggunakan trial and error atau bisa disebut dengan metode coba-coba. Maka kita akan mencoba merubahnya pada tingkat bunga supaya NPV-nya menjadi 0. Kita coba di 30%. Nah, masih belum 0, maka kita coba terus. Kita coba di 37, belum juga, hampir mendekati. Kita coba di 38, pakai koma desimal 9533. Nah, sudah 0. Maka di sini tingkat bunganya menjadi 38,9533. Nah, pada IRR-nya kita tuliskan saja si hasilnya yang aktual. Yang ini. Nah, yang IRR estimate-nya itu tingkat bunga yang awal, yang pertama. Untuk keputusan kita menggunakan rumus IR buka kurung IRR aktual lebih besar dari IRR estimate titik koma kutip, kita tulis investasi diterima kutip titik koma kutip lagi tolak kutip tutup kurung, enter. Nah, sini investasi diterima. Nah, sekarang untuk IRR yang B itu sama, caranya seperti yang tadi. Bagaimana si net present value-nya itu jadi 0. Di sini saya menggunakan tingkat bunga yang 27,890. Nah, ini juga sama, investasi diterima. Sekian untuk video saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, karena kan masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.